Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selati Handayani dari kelas 8A, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal penting yang ada pada sujud syukur yang telah saya lakukan. Dalam video sujud di samping menunjukkan bahwa sujud tersebut merupakan sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah SWT. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Samping dengan mengucapkan hamdalah, kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud adalah dengan sujud syukur. Sungguh indah ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Adapun hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sebab-sebab melakukan sujud syukur: 1. Mendapatkan nikmat dari Allah SWT. 2. Terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Dan yang terakhir, ada tata cara untuk melakukan sujud syukur dengan baik dan benar. 1. Suci dari hadas maupun najis yang ada pada tubuh kita maupun tempat sujud. 2. Menghadap kiblat. 3. Niat untuk sujud syukur. 4. Sujud seperti sujud dalam sholat. Bacaan tasbih yang dibaca adalah sebagai berikut: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh ditambah la haula dan boleh tidak. Bacaan shalawat Nabi adalah sebagai berikut: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bacaan sahabat jagat adalah sebagai berikut: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kelima duduk kembali, dan yang keenam salam. Hikmat sujud syukur. Hikmat melakukan sujud syukur sebagai berikut: 1. Orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dalam lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. 2. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah SWT. 3. Merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Dan yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah SWT dan selamat dari siksanya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بعونه وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratania Artalviani. Saya dari kelas 8A, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai sujud tilawah yang telah saya lakukan. Yang pertama, pengertian sujud tilawah.
Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca dan menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Yang kedua, ada dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini. Ani bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu. Rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebab untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu 1. Quran Surah Al-A'raf ayat 206. 2. Quran Surah Al-Ra'd ayat 15. 3. Quran Surah An-Nahl ayat 49. 4. Quran Surah Al-Isra ayat 109. 5. Quran Surah Al-Hajj ayat 18. 6. Quran Surah Maryam ayat 58. Yang ke-7. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. 8. Quran Surah Al-Furqan ayat 60. 9. Quran Surah An-Naml ayat 25. 10. Quran Surah Al-Sajdah ayat 15. 11. Quran Surah Sad ayat 24. 12. Quran Surah Fussilat ayat 38. 13. Quran Surah An-Najm ayat 62. 14. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 21. Yang terakhir ada Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Ada syarat sujud tilawah. Dalam melaksanakan sujud tilawah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis yang ada pada tubuh kita maupun tempat kita bersujud. 2. Menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Ada rukun sujud tilawah. Adapun rukun sujud tilawah adalah 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. 4. Duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud. 5. Salam. Cara untuk melakukan sujud tilawah dengan baik dan benar. Tata cara sujud tilawah ada 2 macam, yaitu yang pertama, sujud tilawah yang dilakukan di luar salat. Adapun cara yang melakukan sujud tilawah di luar salat sebagai berikut. A. Berdiri menghadap kiblat. B. Berniat melakukan sujud tilawah. C. Takbiratul ihram. D. Sujud 1 kali. Pada saat sujud membaca doa sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. E. Duduk sejenak. F. Salam. Yang kedua, sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Ada hikmah melaksanakan sujud tilawah. Hikmah melakukan sujud tilawah yaitu 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Dan yang terakhir, ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.